Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kajian dari Rumah Al-Baqiyatus Sholihat kali ini hadir kembali menyapa para sahabat Kabisa di rumah melalui kajian-kajian yang tersaji dari kami setiap hari Senin dan Kamis di pukul 4 sore. Alhamdulillah di Kamis hari ini bertepatan dengan 1 Muharram 1442 Hijriah. Hari ini kita hadir dengan tema dengan kajian tafsir yang melanjutkan kajian sebelumnya di bulan kemarin bersama Teh Hajah Gian Puspa Lestari. Assalamualaikum Teh Gian. Ya, waalaikumsalam Teh Tevi, sehat? Alhamdulillah, Teh Gian sehat? Alhamdulillah Teh. Iya ya, luar biasa. Setelah 1 bulan kemarin kita break untuk kajian tafsir. Sekarang kita mulai lagi ya Teh ya, melanjutkan kisah-kisah wanita yang ada dalam Al-Quran. Kali ini kisahnya siapa nih Teh yang akan diangkat? Nah, insya Allah kisahnya Siti Hawa alaihissalam, insya Allah. Baik, Siti Hawa mungkin kita sebut sebagai ibunya manusia yang ada di dunia ini ya Teh ya? Betul, betul Teh Tevi. Iya. Pasti banyak hikmah yang akan kita dapatkan melalui kajian wanita-wanita yang ada dalam Al-Quran, yang insya Allah kali ini akan membahas tentang kisahnya Siti Hawa, ibunya para manusia, seluruh manusia yang ada di dunia ini, yang tentu saja banyak hal-hal menarik yang pasti Teh Gian sudah siapkan untuk dikupas di kajian tafsir hari ini ya Teh ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik, sahabat Kabisa, silahkan untuk sahabat Kabisa yang mau berkomentar, silahkan masukkan komentarnya melalui kolom komentar yang ada di laman Facebooknya Kabar Kabisa ataupun di channel YouTube-nya Kabar Kabisa. Insya Allah komentar-komentar yang sahabat Kabisa masukkan mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk kami untuk menjadikan kajian-kajian yang disajikan oleh Rumah Al-Baqiyatus Sholihat menjadi atau bertambah lebih baik lagi ke depannya. Baik, silahkan Teh Gian, tanpa membuang waktu lagi kita mulai saja kajian hari ini dengan kisah Siti Hawa dalam Al-Quran. Teh Gian, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Tevi atas waktu dan kesempatan yang diberikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa melanjutkan ya, kajian kita dalam kajian tafsir bertemakan kisah-kisah wanita dalam Al-Qur'an. Setelah pertemuan ya sebelumnya kita membahas tentang apa itu kisah-kisah dalam Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara istilah. Waktu itu pun kita sudah bahas tentang macam-macam kisah-kisah dalam Al-Quran, kemudian apa faidah dari mempelajari kisah-kisah Al-Quran. Lalu kemudian kita lanjutkan membahas salah satu kisah Al-Quran ya wanita dalam Al-Quran, yaitu kisah Siti Sarah dan Siti Hajar. Beliau berdua adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kisah berikutnya terkait kisah Siti Hawa. Betul apa yang Teh Tevi tadi sampaikan. Siti Hawa ini adalah Ummul Bashar, Ummul Bashariyah. Beliau adalah ibunya manusia. Beliau diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Allah kemudian ciptakan ia menjadi bagian daripada Adam alaihissalam. Allah kemudian perintahkan Adam dan Hawa untuk tinggal di surga, untuk menikmati beragam kenikmatan yang ada di surga, untuk memakan apa yang ada padanya. Namun kemudian Allah mewanti-wanti ya agar keduanya jangan sampai mendekati salah satu pohon, bahkan memakan
buah pada pohon terlarang. Nah, insya Allah itu menjadi mukaddimah kita untuk kajian kita pada sore hari ini, insya Allah. Sahabat Kabisa, kurang lebih ya terkait tema kita ini ada 6 pembahasan penting. Ya, yang pertama adalah tentang penciptaan Hawa, ya, penciptaan Siti Hawa alaihissalam. Yang kedua, pembahasan kita insya Allah akan berlanjut tentang tinggalnya Adam dan Hawa di surga. Kemudian yang ketiga, bisikan jahat syaitan kepada Adam dan Hawa. Keempat, keduanya memakan buah dari pohon terlarang. Kelima, taubatnya Adam dan Hawa. Dan yang terakhir adalah Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Baik, kita awali dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang penciptaannya Hawa alaihissalam. Penciptaan Siti Hawa alaihissalam bisa kita lihat pertama dalam surah An-Nisa ayat pertama. Bisa juga nanti para sahabat Kabisa jika ingin mengkaji lebih dalam lagi, melihat lagi tafsiran ayat dari Quran surah Al-A'raf ayat 189 atau dari Quran surah Al-Zumar ayat 6. Tapi pada kesempatan sore hari ini saya hanya akan mengkaji salah satu ayatnya saja, yaitu dalam surah An-Nisa ayat pertama. Allah Ta'ala ini berfirman dalam surah An-Nisa ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, ayat ini menjelaskan tentang penciptaan Hawa, ya, Siti Hawa. Ayat ini ada dalam surah An-Nisa. An-Nisa ini artinya perempuan, ya, menjadi surah tersendiri, ya, dinamakan surah perempuan. Ya, kita temukan itu dalam Al-Qur'an dan kita tidak akan temukan surah Ar-Rijal. Surah ini disimpan dalam surah An-Nisa yang berarti perempuan. Ayat pertamanya dibuka tentang menceritakan bagaimana penciptaan Siti Hawa sebagai wanita pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ini tentu saja merupakan sebuah penghormatan yang besar, ya, pemuliaan Islam terhadap kaum perempuan. Oleh karenanya dibuatkan surah khusus namanya surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat pertama diceritakan pula bagaimana penciptaan ibunya manusia, yaitu Siti Hawa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, kita akan bahas satu persatu ayatnya. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan, ayatnya diawali dengan nida, Ya ayyuhan nas, ya, artinya ini ungkapan umum kepada manusia seluruhnya. Ya. Agar apa? Ya. Seruannya agar mereka apa? Ittaqu rabbakum. Ya. Agar manusia bertakwa kepada Tuhan mereka. Nih, takwa, kenapa di sini diawali dengan seruan untuk bertakwa? Karena takwa dianggap sebagai pokok, ya, dianggap sebagai asas dari kebaikan. Demikian pula, nih, seseorang yang bertakwa nanti dia akan dijaga dan dilindungi oleh Allah dari kemaksiatan, dari kejahatan. Oleh karenanya penting sekali kita menjadikan takwa sebagai fondasi hidup. Makanya ayat ini diawali dengan ittaqu rabbakum. Takwalah kalian kepada Tuhan kalian yang apa? Alladzi khalaqakum. Ya. Min nafsi wahidah. Allah Ta'ala berfirman memerintahkan makhluknya untuk bertakwa kepada Allah dengan cara apa? Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, ya. Serta mengingatkan kepada mereka mengapa kita harus beribadah kepada Allah, karena Allah sudah menciptakan alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Allah sudah mengingatkan, ya, kita dengan kekuasaannya telah menciptakan dari satu jiwa, dari satu diri. Apa itu? Adam alaihissalam. Ayat berikutnya, wa khalaqa minha zawjaha. Lalu kemudian Allah menciptakan minha, darinya. Dari mana? Yang tadi, min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Ya.
dari Adam maksudnya, min nafsi wahidah, itu dari Adam alaihissalam, wa khalaqa minha, lalu menciptakan dari Adam itu ya zaujaha, istrinya, yaitu siapa? Siti Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri bagian belakang Adam ketika ia sedang tidur. Ini saya kutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, saat Adam terbangun, ia merasa kagum dan melihatnya sehingga muncul katanya rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Tapi saya baca juga tafsir dalam kitab yang lain, tidak ditentukan katanya tulang rusuk bagian mana. Bahkan ada yang mengatakan dengan diambilnya tulang rusuk dari Nabi Adam alaihissalam, tulang rusuk Nabi Adam itu komposisinya jadi berkurang katanya, karena sudah dikurangi dengan diambilnya kepada Siti Hawa alaihissalam. Padahal pada kenyataannya tidak demikian, posisi tulang rusuk Adam masih tetap demikian. Bagaimana caranya kemudian Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, wallahu a'lam bishawab, ya. Tidak ada yang tahu caranya, ya, dan hanya Allah yang Maha mengetahui akan hal itu. Begitu. Kemudian, nah, ada satu riwayat saya kutip dari Imam Bukhari. Ayat ini menjelaskan ya tentang salah satunya tentang masalah Siti Hawa, tetapi yang utama bukan itu. Ya, riwayat ini menjelaskan tentang bagaimana memerintahkan kaum laki-laki agar berlemah lembut dalam berhubungan dengan wanita, ya, dan hendaklah bersikap bijaksana dalam berinteraksi mereka, karena ya wallahi ini bersikap keras terhadap wanita itu tidak akan berbuah baik, ya, kecuali hanya melahirkan ya asar-asar yang negatif. Kita lihat hadisnya. Ya, innal mar'ata, katanya sesungguhnya wanita itu khuliqat min dhila'in, itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in minal dhila', dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu ialah apa? A'lahu, dia adalah bagian paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu, jika engkau memaksa meluruskannya, kasartahu, ya, maka engkau akan mematahkannya. Wa inis wa ini istamta'ta, ya. Tetapi jika engkau bersenang-senang dengannya, istamta'ta biha, ya, wa fiha 'iwajun, bersenang-senanglah dengannya, tetapi wa fiha 'iwajun, sedangkan padanya terdapat kebengkokan. Oleh karena itu maka bermuamalahlah, berinteraksilah dengan wanita dengan lemah lembut, ya, dengan baik, karena wanita diciptakan dari min dhila', ya, dari tulang rusuk, ya, dan tulang rusuk itu katanya dia bagian yang paling rawan. Ya. Kemudian ya, pada ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, dari satu jiwa, dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam, diciptakanlah Hawa dari keduanya, lalu kemudian وَبَثَّ مِنْهُمَا, lalu kemudian Allah mengembangbiakan dari keduanya, yaitu dari Adam dan Hawa, رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, laki-laki dan perempuan yang banyak, lalu kemudian menyebarkan mereka dengan berbagai jenisnya, sifatnya, ya, bahasa mereka, lalu kemudian setelah itu hanya kepada Allah lah tempat kembali. Nah, ayat ini bisa dikaitkan dengan surah Al-Hujurat ayat ke-13, bagaimana Allah menjadikan syu'uba wa qaba'ila lita'arafu, Allah menjadikan umat manusia ini menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar mereka saling mengenal. Jadi manusia tidak ditentukan oleh putih atau hitam atau merah, ya, atau kuning dan lain sebagainya. Tidak pula dilihat dari derajat dan harta mereka, tetapi Allah hanya akan melihat ya atqakum, ya, ketakwaan mereka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadisnya dari Abi Hurairah ya radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak akan melihat bentuk rupa, ya, wa amwalikum, ya, tidak akan pula melihat harta kalian, ya, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang akan Allah lihat itu apa? Hati, ya. Hati, wa a'malikum, dan amalan kalian. Nah, inilah yang terpenting makna dari ayat yang tadi saya sebutkan. Kemudian Allah Ta'ala pula berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Ya. Lihat sahabat pemirsa semua, dalam ayat ini Allah mengulang kata takwa untuk kedua kalinya dalam satu ayat. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, kenapa diulang? Ini untuk litkid, ya.
untuk menguatkan, ya, untuk mengokohkan betapa pentingnya takwa sebagai fondasi, sebagai dasar ya dalam kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, maksudnya wattaqullah, maksudnya adalah bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara apa? Taat kepadanya. Ibrahim kemudian Mujahid Hasan ini mengatakan bahwa makna alladzi tasa'aluna bihi wal arham, yaitu kalau orang Arab katanya ada kebiasaan, ada adat jika mereka meminta sesuatu itu mereka mengatakan ya as'aluka billah, katanya aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Jadi takwalah kalian kepada Allah yang dengan nama Allah lah kalian tasa'alunnya, saling meminta ya, wal arham, dan sambungkanlah silaturahmi gitu. Ya. Dalam slide berikutnya bisa dilihat Imam Al-Dhahhak mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling mengikat janji dan persetujuan, serta takutlah kalian memutuskan tali silaturahmi, namun berupayalah kalian untuk berbuat baik dan menyambungkannya. Nah, jadi ayat ini ya, ini juga berbicara tentang pentingnya menyambungkan tali silaturahmi. Ya, nauzubillah, karena memutuskan tali silaturahmi, dia bisa menjadikan kita dan mendapatkan ancaman tidak akan mendapatkan surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhul jannata qati'un, yakni qati'un rahim. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Yang suka memutus, ya apa? Memutus apa? Memutus qati'un rahimin, kata Rasulullah, memutus tali silaturahmi. Nah, kemudian yang bagian terakhir tentang penciptaannya Hawa, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia mengawasi semua keadaan dan semua perbuatan kalian. Nah, makna ayat ini sama dengan firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini bahwa bagaimana cara ia mengawasi ya semua keadaan dan semua perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu asrafallahu wa nafuhu wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Jadi yauma yab'atsuhumullah, pada hari ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat kelak ya, semuanya jami'an fayunabbi'uhum ya. Lalu kemudian diberitakan kepada mereka bima 'amilu, dengan apa yang telah mereka lakukan ya. Ahsahullah, Allah mengumpulkan ya, mencatat amal perbuatan itu. Wanasuhu, ya Allah mengumpulkan, mencatat dengan sangat detailnya, padahal mereka telah melupakan. Kebiasaan manusia melupakan amalnya, bahkan dia melupakan dosa yang dia lakukan. Ya. Tetapi kata Allah, wallahu 'ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ya. Ini makna ayatnya. Itu baru satu pembahasan teknik, ya. Baru tentang penciptaannya Hawa alaihi salam. Di bagian yang kedua, kita akan membahas tentang tinggalnya Adam dan Hawa di surga. Tinggalnya Adam dan Hawa di surga ini kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-35. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga, wa kula minha, kemudian makanlah ya, wa kula minha ragadan haythu syi'tuma, makanlah dengan nikmat dari mana saja ya, dari apa saja yang kamu sukai. Wala taqraba, akan tetapi wala taqraba hadhihi syajarah, akan tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini. Ya, fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu mendekati pohon ini, tidak dijelaskan pohon apa, tapi nanti para mufassir, beberapa kitab yang saya kaji mengatakan ada beberapa pohon yang dimaksudkan, meskipun nanti ditahqiq ya, bahwa tidak ada penjelasan pohon tertentu yang dimaksud ya, seperti itu. Fatakuna minaz zalimin. Maka kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Nah, Allah Ta'ala berfirman, ya, ayatnya kita lihat tafsirannya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nah, ayat ini sahabat kabisa semua ini disebutkan setelah ya, Allah memerintahkan kepada malaikat agar malaikat bersujud kepada Adam. Semuanya bersujud illa iblis. Dalam firman-Nya Allah berfirman,
Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Iblis ini dia menolak. Dia menyombongkan dirinya. Bagaimana katanya aku bisa bersujud kepada Adam yang dibuat dari tin, ya dari tanah, sementara aku diciptakan oleh Allah dari api. Karena pengingkaran ini, ya, sikap sombong ini, maka oleh Allah seketika itu iblis diturunkan oleh Allah yang awalnya ya iblis dan malaikat ini pada posisi yang sama, tapi karena perbedaan sikapnya, jika malaikat lebih bersikap tunduk dan patuh kepada perintah Allah, kalau iblis ini dia malah ada, ya, aba wastakbara. Oleh karena itu Allah melaknatnya, ya, menjauhkannya dari rahmatnya, lalu kemudian mengusirnya dari surga ke bumi. Nah, selepas pengusiran itu, nah, Allah menempatkan, ya, Adam alaihissalam dengan Siti Hawa di surga. Ya. Ini merupakan bentuk, ya, Masya Allah, pemuliaan Allah, ya, kepada Adam alaihissalam. Nah, sejak ayat ini, iblis makin menjadi sikap hasud, ya, iri dengki, ya, sifat iri hatinya terhadap Adam, ya. Sehingga kemudian dia berjanji kepada Allah, dia meminta ditangguhkan agar tidak dimatikan terlebih dahulu sampai dia berusaha berhasil menyesatkan umat manusia. Jadi antaranya adalah Adam, kemudian Siti Hawa dan keturunan-keturunannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "La taqrabu hadhihi syajarah." Kata Allah, ingat, ya, silahkan, ya, Adam dan Hawa, kalian makanlah apa yang kalian sukai di surga ini, tetapi la taqrabu hadhihi syajarah. Tapi jangan kalian memakan buah dari pohon yang terlarang ini. Jangan mendekati. Ya. Bahasanya wala taqraba. Ini dalam balaghah itu dia apa ya? Lebih tegas. Jangan mendekati. Begitu. Apa yang dimaksud dengan syajarah di sini? Beberapa ulama tafsir mengatakan ada yang dimaksud dengan pohon anggur, mengatakan itu pohon gandum, katanya ada sumbulah. Sumbulah ini dia pohon tapi sejenis biji-bijian. Ya, beras, ya, gandum atau jagung itu dinamakan sumbulah. Ada pula yang menyebut pohon kurma, ya, atau buah tin katanya. Namun Ibnu Jarir Al-Tabari berpendapat bahwa yang benar tentang hal itu, Allah melarang Adam dan istrinya untuk memakan buah tertentu di surga. Tetapi kemudian keduanya memakannya. Tidak diketahui pohon mana yang terlarang dari Adam itu. Karena Allah tidak menyebutkannya baik di dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Jadi mengetahui pohon apa ya, atau namanya buah apa ya, kata Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, ini tafsirnya Teh Tepi, Masya Allah ya, ini tafsir yang luar biasa. Kitab Imam Ibnu Jarir Al-Tabari itu nama kitab tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran. Dia adalah tafsir tertua dan terlengkap yang pernah ada. Tidak di belakang saya, kalau tidak salah ada. Ini kitabnya luar biasa. Ini merupakan kitab terlengkap dan tertua yang pernah ada. Kitab-kitab tafsirnya banyak isinya, ya, kandungannya banyak dikutip oleh Ibnu Katsir, juga oleh para mufassir lainnya yang terkenal seperti Imam As-Suyuti, Imam Fakhrul Razi, kemudian Imam Az-Zamakhsyari. Ini semuanya sekali yang mengutip dari Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Nah, kata Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, mengetahui katanya nama pohon apa itu, ya, itu katanya termasuk ilmu yang jika diketahui tidak akan bermanfaat. Dan jika tidak tahu, tidak akan memudaratkan. Jadi entoslah gitu. Sekedar uninga. Iya, wallahu a'lam begitu bisawab. Ya. Nah, ayat terakhirnya fatakuna minaz zalimin. Maknanya, jika kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalian akan termasuk orang-orang yang melampaui batas-batasku, menentang perintahku dan menghalalkan pengharamanku. Kata Allah Ta'ala dalam tafsirnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke pembahasan tentang bisikan jahat setan kepada Adam dan Hawa. Nah, ini, ya, bisikan jahat setan ini dilakukan, ya, ketika setan oleh Allah diusir, ya, diturunkan dari surga, ya, dari langit ke bumi. Adam, setan dia tidak akan berusaha untuk terus menggelincirkan Adam, ya, hingga dia terus berikhtiar, berusaha. Ini sampai dalam beberapa tafsirannya disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, katanya setan itu dari bumi itu dia berwujud. Ini agak lucu ya Teh Tepine, kemudian yang saya sebut sebagai Israiliyat.
si setan ini Teh Tepi dia berwujud ular. Jadi ular dalam kitab tafsir disebutkan, ini ada satu kitab yang menyebutkan Israiliyat seperti ini. Bahwa setan itu ketika ini membisikkan bisikan jahatnya kepada Nabi Adam dan istrinya, itu setan dia menyerupai ular. Ular itu bentuknya tidak seperti sekarang Teh Tepi yang melata. Dia seperti unta, disebutkan dalam tafsirnya dia seperti unta, punya tangan, punya kaki. Masya Allah. Tetapi, nah karena dia kemudian ya membisikkan bisikan yang jahat kepada Nabi Adam dan Hawa sampai Adam dan Hawa tergelincir, ya, kemudian memakan ya buah yang terlarang itu, akhirnya ular itu dilaknat ya oleh Allah, lalu dijadikanlah seperti binatang pada hari ini tanpa tangan dan kaki. Itu di kitab tafsir ada. Nih, Masya Allah, ini tidak ada dalil yang menguatkannya dan ini juga tidak masuk akal. Jadi ular itu sudah dari dulunya itu diciptakan demikian, tapi demikian ada di kitab-kitab tafsir. Ini pun jadi kelemahan di antara kitab tafsir Bil Ma'thur. Kitab-kitab tafsir Turas itu karena Masya Allah ya ilmunya yang luar biasa, berhusnuzonnya terhadap umat Islam bahwa mereka tahu betul mana tafsir yang bersumber dari yang sahih dan mana yang tidak, akhirnya tafsir itu beragam hal masuk, ya termasuk hal-hal yang dikategorikan sebagai Israiliyat. Begitu. Nah, bisikan setan itu kita ambil ada dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai 22. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, "Fawaswasa lahum asy-syaitan." Lalu kemudian setan ini membisikkan bisikan jahat kepada keduanya. Ya, liyubdiya lahum ma wuriya anhuma. Agar apa? Ia menampakkan kepada keduanya ma wuriya anhuma, apa yang tertutup dari keduanya. Dari apa? Min sau'atihima, dari aurat-aurat keduanya. Waqala, lalu dia kemudian mengatakan godaannya, tipu dayanya. Dia mengatakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, "Mana hakuma rabbukuma?" Katanya, Tuhan kamu tidak melarang kamu, katanya, an hadhihi syajarah, dari mendekati pohon ini. Illa an takuna malaikain, kecuali melainkan agar kamu tidak menjadi malaikat, au takuna minal khalidin, atau kamu tidak menjadi orang yang kekal di surga. Lalu kemudian si setan ini waqasamahuma, dia bersumpah atas nama Allah ya, kepada keduanya. Lalu dia mengatakan, si setan ini dia mengatakan kepada Adam dan Hawa, "Inni lakuma, sesungguhnya aku bagi kalian laminan nasihin, termasuk orang-orang yang memberikan nasihat dengan tulus." Tapi kemudian fadallahuma, kemudian si setan itu membujuk keduanya bikhururin, dengan tipu daya. Falamma dzaqa syajarah, tatkala ia mencicipi sedikit, ya dalam tafsir itu jelaskan hanya baru mencicipi sedikit, tidak sampai habis. Ya dzaqa syajarah, ya buah dari pohon yang terlarang itu, badat lahuma sawatuhuma, lalu kemudian terlihatlah ya aurat-aurat keduanya. Wa tafiqa yakhshifani alaihima min warqil jannah, lalu kemudian mulailah keduanya yang menutupi badan-badannya itu dengan apa? Dengan minwarqil jannah, dengan daun-daun di surga. Lalu kemudian Allah menyuruh mereka, wa nadahuma rabbuhuma, lalu kemudian Tuhan mereka menyuruh mereka, alam anhakuma, kata Allah Ta'ala, bukankah aku telah melarang kalian berdua? Antilkuma syajarah, ya, dari pohon itu, ya. Wa aqul lakuma, dan aku sudah katakan kepada kalian berdua, inna syaitan, sungguh syaitan itu kana lakuma aduwwun mubin, dia itu musuh yang nyata bagi kamu. Ada sebuah ungkapan ya di sini Teh Tevi, insyaallah. Kenapa ya sampai Adam dan Hawa itu sampai terkena tipu daya setan, ya godaan dan bisikan jahatnya setan, padahal Allah sudah mewanti-wanti dari awal agar keduanya fala taqraba, jangan mendekati ya pohon ini. Lihat di sini ada kata-kata. Jadi apa yang mendorong? Salah satu yang mendorong Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sampai mendekati bahkan memakan ya memakan buah dari pohon terlarang adalah waqasamahuma, karena setan dia bersumpah atas nama Allah. Nabi Adam berhusnuzon. Karena si setan ini bersumpah, mana mungkin dia berdusta, mana mungkin dia berbohong. Kenyataannya Teh Tepi orang mukmin banyakan tertipu karena sumpah karena dia mengatakan demi Allah, padahal dia berkata dusta. Ini juga yang dilakukan oleh setan.
Bagaimana Adam sampai tergelincir? Karena si setan dia mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah menggunakan nama Allah bahwa katanya aku untuk kalian, bagi kalian termasuk orang-orang yang tulus menasihati. Setan, Adam alaihissalam benar-benar tertipu oleh setan yang terkutuk. Ini pelajaran, jadi memang tidak boleh kita pun terlalu banyak mengumbar pesan, sumpah. Seperti sekarang banyak sekali. Untuk hal-hal sepele pun demi Allah, ya. Demi Allah, ya wallahi, nauzubillah. Tidak boleh seperti itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh setan. Nauzubillah. Kemudian kita masuk ke bagian yang keempat. Tegian, sepertinya kita jeda sejenak karena bahasannya biar semakin menarik dan membuat penasaran nih pakai sahabat Kabisa. Banyak pertanyaan juga yang sudah berseliweran di kepala saya. Luar biasa ini bahasannya kali ini, sejarah yang atau kisah yang Tegian bahas kali ini. Banyak sekali yang awalnya kita merasa itu hanya cerita-cerita yang mungkin kita serap sewaktu kita kecil ya, mendengarkan sirah-sirah nabawiyah dulu, tapi ternyata ini lebih dalam lagi. Kajian kali ini kita jeda sejenak untuk masuk ke kajian berikutnya sebentar saja ke sahabat Kabisa supaya kita lebih relax lagi. Oke, baik Tegian, kita jeda sejenak untuk melihat kajian apa saja yang ada di Kabisa. Baik, terima kasih sahabat Kabisa yang masih setia bersama kami di channel Facebooknya Kabar Kabisa dan juga channel YouTube-nya Kabar Kabisa. Mudah-mudahan kajian kali ini menambah wawasan yang sangat mendalam nih tentang kisahnya Siti Hawa alaihissalam yang ada dalam Al-Quran. Baik sahabat Kabisa, bagi sahabat Kabisa yang ingin bertanya mengenai kajian ini, silahkan masukkan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kita bahas di kajian berikutnya, di kajian tafsir berikutnya. Baik, Tegian, kita lanjutkan kembali bahasan kali ini ya, karena makin penasaran nih selanjutnya seperti apa kisahnya. Baik, bahasan keempat mungkin ya Teh ya? Ya, betul. Baik, pembahasan keempat ya kita lanjutkan, sahabat Kabisa semua. Kita masuk ke pembahasan keempat tentang Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang. Tadi sudah kita bahas di pembahasan yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, ini kita ambil dalam surah Thaha ayat 121. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akala minha, maka keduanya memakan, minha fabadat lahuma sawatuhuma, maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu kemudian fabadat lahuma sawatuhuma, lalu kemudian nampaklah bagi keduanya sawatuhuma, aurat-auratnya, Watafiqa yakhsifani 'alaihima, lalu kemudian mulailah keduanya menutupinya min waraqil jannah dengan daun-daun di surga. Wa 'asa Adam rabbahu faghwa. Dengan apa yang dilakukan oleh Adam ini, ya, maka kemudian durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Ya. Coba dilihat di slide berikutnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, wa 'asa Adam rabbahu faghwa. Bahwa Adam telah durhaka kepada Allah, ya, kepada Tuhannya dan sesatlah ia. Ya.
Yang dimaksud dengan durhaka di sini ini ialah pelanggaran atas larangan Allah ya, karena dia lupa. Ya. Silahkan sahabat Kamisa nanti boleh melihat surat Toha ayat 115. Jadi kalau ini ayat Toha 121, maka di surat Toha ayat 115 Allah Ta'ala di sana mengingatkan Adam ya, wa nasiya, bahwa Nabi Adam itu dia sudah berjanji tapi dia lupa. Makanya di ayat 121 ini Allah menyebutkan bahwa Adam wa'asa Adam wa rabbahu faghwa, bahwa Adam telah durhaka kepada Tuhannya maka sesatlah ia. Nah, yang dimaksud dengan durhaka di sini adalah apa? Melanggar larangan Allah karena lupa, karena tidak sengaja ya. Sebagaimana disebutkan tadi ya dalam surah Taha 115. Adapun yang dimaksud dengan sesat kenapa? Karena dia mengikuti bisikan syaitan. Ya. Nah, kesalahan Adam ini meskipun dalam ukuran manusia ini tidak begitu besar, ya, Teh Tevi, ini tidak begitu besar ya. Dalam ukuran ya manusia biasa, tetapi sudah disebut sebagai durhaka, fa'asa dan sesat ya. Faghawa, maaf, wa'asa Adam faghawa, sebagai durhaka dan sesat. Kenapa? Ini menunjukkan tingginya martabat Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam ini dia menjadikan teladan bagi orang-orang besar dan pemimpin-pemimpin agar apa? Agar dia agar mereka menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang, bagaimanapun kecilnya. Ya, jadi pemimpin itu harus berhati-hati. Ya. Itulah makna atau isyarat yang terkandung pada ayat ini. Ya. Jadi sekali lagi bahwa apa yang kesalahan yang dilakukan Adam dalam ukuran manusia itu tidak begitulah besar. Tetapi bagi Adam ini menjadi besar karena beliau bukan orang sembarang. Ya. Beliau langsung diciptakan oleh Allah. Allah muliakan sampai kemudian Allah ajarkan langsung nama-nama. Lalu kemudian Allah perintahkan ya malaikat untuk sujud kepadanya. Maka kesalahan kecil pun bagi Nabi Adam ini menjadi sebuah kesalahan yang besar. Nah, bagi kita ya yang kebetulan barangkali di antara kita dijadikan pimpinan di salah satu lembaga ya, atau lain sebagainya, maka berhati-hatilah ya. Karena kita dijadikan teladan, kita jadi public figure, kita betul-betul disorot. Sekecil apapun kesalahan itu di bawah anggota kita ya, di mata atau pandangan bawahan kita itu akan menjadi kesalahan yang besar ya. Kemudian pembahasan yang kelima terkait taubat Adam dan Hawa ya. Ini menjadi pembahasan sebelum yang terakhir. Bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nah, selepas kemudian Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang terlarang itu, keduanya lalu menyesali apa yang dilakukannya. Keduanya mengakui atas pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian Adam lalu kemudian menerima dari Tuhan apa? Kalimatin, ya, beberapa kalimat. Ya, fataba alaih. Lalu kemudian Allah mengampuninya karena sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ayat ini menunjukkan dalam tafsir disebutkan ya, di sini terkandung ya bagaimana taujih dari Allah, bagaimana caranya seharusnya bertaubat. Kalimat apa yang dimaksudnya? Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat ke-37 ini ditafsirkan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-23. Jadi kalau ditafsir, kalau ada Al-Quran, ditafsirkan oleh ayat Al-Quran itu, oleh ayat Al-Quran lagi, maka itu menjadi sebaik-baiknya tafsir. Derajat kedua, kalau ada ayat Al-Quran, ya, ditafsirkan oleh sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 37, ditafsirkan oleh ayat yang lain, karena satu ayat dalam Al-Quran yang menjadi penjelas bagi ayat yang lain. Ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat ke-23. Jadi kalimatnya itu kalimat yang mana? Ini Allah Ta'ala kemudian berfirman dalam surah Al-A'raf, qala, nah kedua yang berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dengan Hawa, lihat karena ini kata-katanya qala, keduanya berkata, Rabbana, ini juga menggunakan dhamirna, kami, kita, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
semuanya menggunakan dhamir nahnu, kami, kita. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun ya yang menyudutkan Siti Hawa dan Siti Hawa menjadi penyebab ya Adam memakan buah larangan ya, dari pohon yang terlarang. Tidak ada satupun. Kedua-duanya dalam Al-Quran disebutkan bersalah. Lalu kemudian kedua-duanya pun bertobat. Makanya ayatnya qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya baca satu buku tafsir, dia ditulis oleh penulis Barat ya, salah satunya. Dia betul-betul menyudutkan Siti Hawa, makanya ini dapat difahami bagaimana orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani ini menganggap Siti Hawa sebagai sosok yang terlaknat karena dialah katanya yang menyebabkan Adam diturunkan dari surga ke bumi. Nah, Al-Quran tidak menempatkan Siti Hawa demikian. Ya, disinilah nanti kita akan bahas di bagian faidah kisah. Jadi kalau suami istri itu, ya dia mustarak, ya dia berserikat bersama-sama kalau melakukan dosa itu seharusnya, ya dua-duanya ada peran, ya harusnya saling mengingatkan. Jika ada yang terjatuh salah satunya pada jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, berarti ada yang tidak jalan. Nasihat, saling menasehatinya tidak jalan di sini. Nah ini nanti faedah yang insya Allah akan kita bahas di akhir. Nah seperti itu. Nah kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yang keenam. Pembahasan ini menjelaskan tentang Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Keduanya diterima tobatnya, ya oleh Allah diterima tobatnya. Tetapi sebagai bentuk dari konsekuensi, kemudian juga untuk mewujudkan sunatullah yang bahwa keduanya harus menjadi khalifah di bumi, ya maka keduanya tetap diturunkan dari surga ke bumi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu ya wa lakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hin. Allah Ta'ala berfirman, turunlah kamu sekalian yang sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, ya wa lakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hin. Dan kamu mempunyai tempat kediaman, ya walakum fil ard, mustaqarr itu menjadi tempat kediaman, wa mata'un dan kesenangan, ya tempat mencari kehidupan, ilahin, ya sampai waktu yang telah ditentukan. Ayat ini yang dimaksud dengan adu itu adalah ayat ini berbicara pada slide berikutnya. Ini berbicara ditujukan ya kepada Adam, kepada Hawa dan Iblis. Jadi turunlah kalian semuanya dari surga ke bumi. Sebagian dari kalian ini setan yang diturunkan terlebih dahulu dari langit ke bumi, kemudian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, yaitu Adam, ya Hawa dan keturunan-keturunannya. Inilah yang dimaksud pada ayat ini. Terakhir, ya kita tutup dengan faedah dari kisah Adam dan Hawa. Ya, yang pertama, ini pembahasan ini cukup menarik, ya. Yang pertama, bahwa Adam merupakan asal-usul manusia. Tapi tentu tahu ya dan amat memahami betul saya ya ketika di SD saya ingat betul bahwa manusia itu berawal dari monyet ya, dari kera, sehingga dikenal sebagai teori evolusi. Ya. Allah sudah jelaskan bahwa Adam merupakan asal-usul manusia. Manusia pertama yang makhluk ya, di bumi yang Allah ciptakan itu adalah Nabi Adam. Dan dia berupa manusia sempurna, ya, tidak mengalami perubahan ya dari kera kemudian menjadi manusia. Ya, ini bisa dilihat dalam Quran surah Sad ayat ke-71. Allah Ta'ala berfirman, "Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyarum min tin." Karena kata Allah Ta'ala berfirman, ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan ya basyaran, menciptakan manusia ya mungkin dari tanah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah manusia sempurna, ya. Dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Yang kedua, ya, ini menunjukkan pernikahan dalam Islam. Ya, dari mana kesimpulan ini saya dapatkan, Teh Tevi? Kita tadi baca beberapa ayat dalam Al-Quran, ya. Tentu Teh Tevi sama-sama mendengar tidak ada kata Hawa dalam ayat-ayat tadi, ya Teh Tevi ya. Mau dalam surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, surah Taha, kata Hawa itu selalu digantikan dengan zaujah. Ya, selalu.
Adam Istri zaujah. Adam zaujah. Ini maknanya apa? Ya. Mulianya ikatan pernikahan dalam Islam. Sehingga tidak perlu disebutkan istrinya pun sudah tahu Adam dan Hawa itu satu paket. Betul. Dan pernikahan dalam Islam ini subhanallah, dia merupakan ikatan yang mulia, ya mitsaqan ghalidha, bukan hanya ikatan antara jenis manusia dengan manusia, tapi ada sumpahnya langsung kepada Allah Ta'ala. Ini masalah tentang pernikahan, ya nanti kita serahkan saja kepada ahlinya Teh Tevi. Saya tidak akan berpanjang lebar, insyaallah Teh Tevi akan membahasnya secara detail. Saya bukan ahli fikih, ya, jadi saya akan cukupkan pembahasan sampai situ. Iya, tentang pernikahan sedang kita bahas juga nih tadi kajian fikih. Jadi jangan terlewatkan ya sahabat Kabisa. Betul ya. Stay tune terus ya Teh Tevi ya. Pembahasan tentang pernikahan itu penting. Nanti bab toharahnya juga kemarin tentang tayamum juga penting. Ya, semua penting ya. Pembahasan di Kabisa ini insyaallah luar biasa ya. Ini basicnya. Betul. Ini basicnya. Kalau dalam ilmu Islam itu terkategorikan al-ulum syar'iyyah, jadi termasuk ilmu-ilmu pokok yang harus diketahui oleh umat Islam. Ya. Makanya jangan pernah lewatkan kajian di Kabisa ya Teh Tevi ya. Jangan pernah lewatkan. Rugi ya. Luar biasa, baik. Ya. Kemudian yang ketiga, ini tentang hakikat Islam itu adalah apa? Kepatuhan mutlak kepada Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan, ya, sejauh apapun otak kita berputar yang menolak hal itu, wayahna. Hakikat Islam itu kepatuhan mutlak kepada Allah. Ini seperti perintahnya ketika ya, iblis yang diciptakan dari api, dia harus tunduk dan patuh karena Allah yang memerintahkannya. Iblis lupa bahwa ketika iblis diperintahkan untuk tunduk dan patuh, ya sujud kepada Adam, ya, bahwa yang menciptakan Adam itu adalah Allah. Yang memerintahkan iblis untuk tunduk, ya, untuk sujud kepada Adam itu Allah. Tapi dia malah sombong, ya. Malah menolak, ya, wastakbaru. Nah, ini nauzubillah, tidak boleh ada dalam seorang mukmin ya pengingkaran seperti ini. Kemudian yang keempat, dari kisahnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dalam Siti Hawa. Yang keempat, bahwa manusia bisa berbuat salah dan dosa. Tadi kita sudah sampaikan ya bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa sudah Allah wanti-wanti ya, jangan dekati ya pohon ini ya, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Akan tetapi Adam lupa. Ya. Adam berbuat kesalahan ya, dengan tidak sengaja. Ya, itulah ternyata memang tabiatnya manusia. Menjadi tempat lupa dan salah ya. Ya, jadi, nah sebaik-baiknya ya orang yang berbuat kesalahan, ya, tentu saja dia adalah yang bersegera dalam bertobat. Ya. Kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam itu khata'un, berbuat banyak kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat banyak kesalahan, mereka berbuat ya, taubat dengan segera, beristighfar dengan sebanyak-banyaknya. Nanti seperti penjelasan di poin ke-6. Nah, kemudian yang kelima, ini terkait kesalahan Adam, ini meningkatkan tawakal seorang muslim kepada Rabbnya. Nabi Adam ini bukan manusia biasa seperti kita. Beliau makhluk mulia. Ya. Allah muliakan ya dengan beragam keistimewaan. Nabi Adam berhasil digelincirkan oleh setan, apalagi kita, Teh Tevi. Kita manusia biasa, banyak sekali kesalahan, banyak sekali kelalaian yang Nabi Adam berhasil digelincirkan oleh setan. Ini membuat kita berarti harus waspada, harus wanti-wanti bahwa setan itu Masya Allah, gangguannya, tipu dayanya begitu kuat, dia tidak akan berhenti sampai dia berhasil menyesatkan kita. Maka cara satu-satunya, ya, agar kita terhindar dari tipu daya, godaan setan yang terlaknat itu, kita bertawakal kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan, tingkatkan keimanan, jauhi maksiat, karena maksiatlah yang membuat ya benteng pertahanan keimanan kita menjadi lemah. Ya. Nah, yang keenam ya pentingnya taubat dan istighfar. Itu yang tadi saya jelaskan di poin nomor 4 ya. Jadi seperti di surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ya. Jadi bersegeralah bertaubat, bersegeralah beristighfar ya.
Jangan, nauzubillah ya, jangan menunggu kemudian ya kita tidak mampu lagi untuk beristighfar, kita sudah bertemu dengan Allah, kita tidak bisa lagi kembali, ya lalu kita bisa baru menyadari kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan. Barangkali Teh Tevi, itu yang bisa saya sampaikan terkait tafsiran pada sore hari ini terkait kisah Siti Hawa dan suaminya Nabi Adam alaihissalam. Jujur saja Teh Tevi, saya pun menemukan banyak hal yang baru. Ini banyak sekali kajian-kajian kitab yang saya lakukan dan saya merasa masih banyak sekali kekurangan ini, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Teh Tevi untuk saya utamanya yang masih terus belajar, demikian pula untuk sahabat Kabisa semua, Insya Allah. Baik, Tegian, kajian yang luar biasa malam ini, sore ini, kajian yang luar biasa sore ini bersama di Rumah Kajian Al-Baqiyah Sholihat. Kita banyak hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tapi saya yakin sahabat Kabisa juga demikian. Boleh sahabat Kabisa langsung memberikan komentarnya di kolom komentar. Nanti insya Allah karena hari ini kita recorded untuk kajian Kabisa di kajian tafsir ini, tapi insya Allah kita akan bahas jika ada pertanyaan di kajian tafsir bulan yang akan datang. Silahkan sahabat Kabisa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Tegian, luar biasa ya tadi, ilmu yang luar biasa saya dapatkan, juga sahabat Kabisa pasti dapatkan di kajian hari ini. Ada satu hal yang saya garis bawah ini, tentang taubat, tentang taubatnya Nabi Adam, yang mungkin itu juga menjadi pelajaran pertama bagi manusia sebagai, ya khususnya mungkin kita sebagai manusia, bahwa manusia tidak akan luput dari salah, tapi Allah juga membukakan pintu taubat untuk manusia, dan diajarkan sama Nabi Adam bagaimana cara bertobat untuk menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukannya, Allah juga masih memberi kesempatan untuk mengampuninya gitu ya Teh. Betul. Nah, saya jadi teringat taubatnya Nabi Yunus Teh. Nabi Yunus yang di dalam perut, kisahnya Nabi Yunus yang di dalam perut ikan itu, bolehkah kita jika kan mungkin doa Rabbana dzalamna anfusana ini pasti tidak akan pernah terlewat ya, ketika kita selesai sholat atau ketika waktu kita berdoa. Doa ini akan ya selalu mungkin kita ucapkan. Nah, apakah boleh nih Teh? Karena di doanya Nabi Yunus juga ada kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mengakui dulu bahwa kita dalam keadaan dolim, kita dalam keadaan salah, terus dilanjutkan dengan doanya Nabi Adam ini Teh. Ya, Teh Tevi, dalam doa-doa ini, ya ini termasuk doa-doa ma'surat yang terdapat dalam Al-Quran, ini sangat dianjurkan. Jadi banyak sekali contoh-contoh dari para nabi kita, bagaimana di antara doa-doa yang termasuk memohon taubat, yang memohon ampunan kepada Allah. Nah tadi salah satunya dari Nabi Adam. Bagaimana jika dilanjutkan dengan doanya Nabi Yunus, itu ahsan, ya, sangat baik. Dilanjutkan lagi dengan misalnya akhir surah Al-Baqarah, ya itu pun memohon ampunan kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Banyak sekali tapi. Jadi tentu saja bisa digunakan ya. Kita bisa perbanyak, termasuk beristighfar ya, sambil daripada kita mengobrol yang tidak penting, sambil menunggu misalnya antrian, kita banyak melafazkan kalimat-kalimat thayyibah ya, istighfar atau ada sayul istighfar ya, banyak insyaallah. Dan itu tentu saja boleh kita baca. Baik, Tegian, ini pertanyaan yang mungkin terlihat sederhana mungkin ya.
kenapa kan tadi mungkin Tegian menyebutkan bahwa tidak disebutkan buah apa, sampai ada tafsir yang menyatakan bahwa Ya, kita tidak perlu tahu ini namanya buah apa, pokoknya buah itu dilarang oleh Allah untuk ya, didekati ya. sama Nabi Adam. Tapi kenapa ini di banyak kisah disebutkan bahwa namanya adalah buah khuldi? Ya, ya. Di dalam surah Toha memang ada disebutkan teh buah khuldi, ya. Cuman kalau Oh, ada. dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan bahkan buah khuldinya beliau tidak mengutip itu, hanya memang dikatakan jadi pohonnya itu syajaratul khuld, ya. Pohon-pohon khuldi. Wallahu a'lam. Tapi kalau maaf, Imam Al-Khabari sendiri beliau mengatakan ya tidak penting katanya kita mengetahui pohon dan jenis buah apa yang dimakan, ya, karena memang betul sekali termasuk dalam kajian penting dalam Israiliyat, karena memang ternyata terlalu banyak nama-nama ya yang memang Al-Quran sendiri ya, dalam As-Sunnah sendiri tidak menjelaskan apakah buah tertentu dan pohon apa begitu. Maka yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah kita berikhtiar, berhati-hati, dan kita kemudian mengambil yang paling kuat, ya, seperti itu. Baik, baik Tegian. Alhamdulillah kajian kali ini sudah sampai di akhir acara. Kita ambil kesimpulan ya mungkin ya Teh. Kesimpulan tadi saya tidak akan menyimpulkan lagi karena ya saya yakin yang sudah tadi saya Tegian sampaikan ini sudah sangat-sangat apa namanya, sudah mundel, kalau bahasa Sunda ya mundel. Nah, kita sampai di akhir acara. Saya haturkan terima kasih kepada Teh Gian yang sudah berkenan untuk hadir di rumah kajian Al-Baqiyatus Sholihah setiap bulannya Sama-sama, untuk membahas sama-sama. kisah-kisah wanita dalam Al-Quran, yang mudah-mudahan kisah kali ini memberikan banyak sekali manfaat khususnya kepada saya dan umumnya kepada sahabat Kabisa semua, dan bisa menjadi mengambil hikmahnya tentang bagaimana penciptaan Hawa, bagaimana cara taubat yang diajarkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian bagaimana manusia seharusnya ada dalam ketakwaan sehingga dilindungi oleh Allah dari kemaksiatan. Mudah-mudahan kita semua Allah lindungi dari kemaksiatan yang bisa menghilangkan kenikmatan dalam beribadah. Amin, amin. Terima kasih Teh Gian, jazakallah khairan katsiran atas Amin, kajiannya hari sama-sama, ini. Teh Tevi. Insyaallah kita ketemu lagi bulan yang akan datang di kajian berikutnya, di kajian kisah wanita dalam Al-Quran berikutnya. Jangan sampai terlewatkan sahabat Kabisa, dan juga jangan lewatkan pula kajian-kajian yang kami hadirkan setiap hari Senin dan Kamis pukul 4 sore. Ada kajian fikih, ada kajian fikih ibadah dan fikih muamalah, kajian tahsin, dan juga kajian tafsir hadis. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa kajian-kajian di rumah kajian Al-Baqiyatus Sholihat ini merupakan pokok-pokok atau basicnya dari ajaran Islam yang mudah-mudahan membawa bekal buat kita, keilmuan untuk kita menghayati kembali, menjalankan kembali syariat-syariat Islam dalam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih Tegian, sampai jumpa kembali di kajian yang akan datang. Kita tutup dengan doa. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.